11년 만에 우리 집 한 칸 마련했네. 안녕하세요. 여기 사세요? 네. 아저씨 이거 뭐야? Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Sinkhole. Film ini rilis pada tahun 2021. Di awal scene film diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang baru saja pindah ke sebuah apartemen. Akhirnya setelah menabung selama belasan tahun, Park Dong-won dan keluarganya bisa membeli sebuah unit apartemen yang layak untuk mereka. Pada hari pertamanya, Dong-won pun bertemu dengan seorang lelaki bernama Jong Man-soo, yang merupakan tetangga barunya. Namun sayangnya hubungan mereka sepertinya kurang baik, karena Man-soo bersikap sangat aneh dan menyebalkan. Meskipun demikian, Dong-won tidak ingin terlalu meladeni Man-soo karena ia ingin fokus memindahkan barang ke rumah barunya. 미안하고 말로 하잖아 지금. Selain Man-soo dan Dong-won, apartemen itu juga ditinggali oleh beberapa keluarga. Di antaranya adalah Bibi Mina dan suaminya Myung, dan putranya yang bernama Seung-hon, serta Min-jun yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Setelah memindahkan dan menata barang-barang, keluarga Dong-won pun terlihat sangat bahagia dan menikmati kebersamaan mereka di rumah barunya. Pada keesokan harinya, Dong-won merasakan sesuatu yang janggal dari tempat tinggalnya. Hal itu bermula dari anaknya yang menggelindingkan sebuah kelereng untuk membuktikan bahwa lantai apartemen mereka sedikit miring. Kejanggalan itu kemudian berlanjut di tempat kerja Dong-won. Beberapa rekan kerjanya berkata bahwa lokasi tempat tinggalnya ternyata dulunya adalah bekas kompleks industri dan pabrik pengolahan limbah, sehingga lokasi itu dirasa tidak aman untuk ditinggali. Namun Dong-won seperti tidak ingin membahas hal itu, dan langsung mengakhiri pembicaraan dengan mengundang semua rekan kerjanya untuk datang berpesta ke rumah barunya itu. Pada malam harinya, hujan pun turun melanda daerah tersebut. Tanpa disadari hujan membuat kemiringan gedung apartemen semakin parah. Kemiringan itu bahkan sampai membuat pintu masuk apartemen menjadi rusak, dan beberapa bagian gedung juga retak. Setelah melihat hal itu, Dong-won pun mengajak para penghuni apartemen untuk melakukan pertemuan darurat guna membahas kerusakan tersebut. Ternyata para penghuni lainnya juga sudah mengetahui hal itu, namun terkesan tidak peduli dan menganggap hal itu hanyalah masalah sepele. Bahkan Mina berkata, jika masalah itu dibesar-besarkan, maka nilai jual apartemen mereka akan turun dan menyebabkan kerugian besar. Dan pertemuan itu pun hanyalah sia-sia, tidak menemukan titik terang. 다투지 마세요. 아줌마가 너무 드세. 아이고 의심을 하잖아. 내가 의심 갔네 정말. Setelah pertemuan itu, Man-soo pun kembali ke rumahnya untuk makan malam bersama dengan putranya yang bernama Sum-tae. Mereka hanya tinggal berdua, namun hubungan mereka terlihat tidak harmonis. Selayaknya anak remaja pada umumnya, Sum-tae lebih menghabiskan waktunya sendiri dan tidak suka jika ayahnya terlalu ikut campur. Keesokan harinya, Dong-won pun mengundang rekan kerjanya untuk berpesta di rumah barunya. Para rekan kerjanya terlihat terkesima dengan pemandangan indah dari rumah Dong-won. Malam panjang itu dihabiskan dengan bersenang-senang sambil minum. Karena rekannya terlihat mabuk, Dong-won pun menelepon supir untuk mengantar pulang. Tak disangka sopir bayaran yang Dong-won telepon ternyata adalah Man-soo. Man-soo kemudian menjabarkan biaya yang harus dibayar untuk menyewanya sebagai supir. Karena biayanya ternyata besar, jadi Dong-won pun menyarankan kepada Anju dan Sung-hyun untuk menginap di rumahnya. Singkat cerita,
Keesokan harinya Dongwon, Sunghyun, dan Anju terlihat masih tertidur karena lelah berpesta sampai larut malam. Istri Dongwon dan anaknya yang baru kembali dari pasar. Kemudian berpapasan dengan Mina dan suami yang akan pergi ke tempat pemandian umum. Karena aliran air di apartemen sedang bermasalah. Melihat belanjaan ibunya yang cukup banyak, anak Dongwon yang bernama So-chan menawarkan diri mengambil troli untuk membantu ibunya. Setelah kembali mengambil troli, So-chan pun berpapasan dengan Manshu di basement apartemen. Ia yang hendak menghampiri ibunya, tiba-tiba berhenti. Karena kelerengnya yang jatuh dan menggelinding ke bawah mobil. Di waktu yang sama, Sunghyun ternyata sudah bangun dan langsung buru-buru pergi karena ada janji dengan kliennya. Namun karena sopir taksi yang ia pesan masih sibuk menelepon, jadi ia pun menunggu di dalam taksi sendirian. Sementara itu Mansu terlihat sedang berada di rooftop untuk memeriksa aliran air yang macet. Ia pun kemudian bertanya kepada bapak-bapak dari gedung seberang mengenai keadaan aliran air di apartemennya. Tak lama kemudian, gedung apartemen itu pun tiba-tiba bergoncang dengan cukup keras dan membuat bagian-bagian gedung menjadi retak dan rusak. Satu bangunan gedung apartemen pun perlahan-lahan masuk sedalam 500 meter dari permukaan tanah dan menyebabkan lubang yang sangat besar. Dongwon, Mansu, Inju, dan bahkan Sunghyun yang masih di dalam taksi pun terperangkap di sana. Dongwon sangat kaget melihat Sunghyun yang masih berada di dalam taksi dan kemudian berusaha untuk menyelamatkannya. Sementara itu, kejadian mengejutkan itu pun langsung menyita perhatian publik. Tim SAR kemudian langsung dikerahkan untuk melakukan penyelamatan. Beberapa anggota tim SAR mencoba turun dengan menggunakan tali. Namun ternyata, tindakan itu malah memperparah keadaan dan menyebabkan longsor yang lebih besar. Pemimpin tim SAR pun akhirnya menghentikan operasi penyelamatan itu dan mencoba memikirkan cara lain untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak. Kembali kepada keadaan Dongwon dan yang lainnya yang masih di bawah. Saat itu Mansu pun teringat akan putranya yang masih belum ditemukan. Hasil mereka pun bekerja sama dan mencari Sunte di beberapa tempat. Beruntungnya, Sunte berhasil ditemukan dengan keadaan masih baik-baik saja di dalam kamarnya. Sampai saat itu, hanya mereka berlima yang diidentifikasi masih selamat dari bencana tersebut. Mansu meyakini bahwa saat bencana itu terjadi, apartemen memang sedang dalam keadaan sepi. Mengingat tadi pagi ia sempat memeriksa beberapa unit untuk mengecek aliran air. Kemudian Dongwon pun khawatir kepada istri dan anaknya yang juga masih belum ditemukan. Namun ia bisa sedikit lega karena dari sepengetahuannya, istri dan anaknya tadi pagi keluar berbelanja ke pasar. Hal itu juga diperkuat dengan kesaksian Mansu yang melihat So-chan keluar dari apartemen sambil membawa troli. Setelah itu, Sungai pun menginstruksikan kepada mereka semua untuk bekerja sama dan mempersiapkan beberapa hal yang mereka perlukan agar bisa bertahan hidup meskipun dengan makanan dan perlengkapan seadanya. Namun, mereka tidak boleh menyerah untuk menunggu bantuan datang karena keadaan itu, proses evakuasi pun akhirnya terus ditunda. Istri Dongwon dan beberapa warga yang berada di atas juga terlihat frustasi karena anggota keluarga mereka masih terjebak. Sementara itu, Dongwon dan yang lainnya pun berhasil mengumpulkan makanan, dan akhirnya bisa makan malam bersama. Dengan semua keterbatasan itu, mereka kini sudah mulai berdamai dengan keadaan di dalam lubang sedalam 500 meter itu. Mereka pun saling berbagi cerita dan harapan hidup di masa depan. Songin terlihat murung, karena berpikir bahwa ia dan yang lainnya mungkin akan mati dan tidak akan bisa mewujudkan impian mereka. Namun, percakapan itu justru membuat mereka menjadi lebih akrab dan lebih dekat satu sama lain.
Keesokan harinya, petugas tim SAR pun memiliki ide untuk mengirim sebuah drone dan melihat keadaan di bawah. Namun sayangnya, kedalaman tanah itu membuat drone kehilangan sinyal dan akhirnya terjatuh. Sungta yang melihat drone itu pun langsung memanggil Dongwon dan yang lainnya untuk melihat drone tersebut. Mereka pun langsung mengambil drone itu dan mencoba berkomunikasi melalui kameranya. Namun karena tidak ada sinyal, jadi komunikasi itu pun akhirnya terputus. Tak lama kemudian, bangunan itu pun tiba-tiba terguncang kembali dan terperosok semakin dalam. Bangunan yang miring kemudian membuat Sung Hyun tergelincir dan hampir saja jatuh. Jung yang melihat hal itu pun langsung mengambil gulungan kabel dan melemparkannya pada Sung Hyun. Mereka pun bekerja sama untuk menarik Sung Hyun dengan menggunakan kabel itu. Namun saat Sang Hyun berhasil diselamatkan, gulungan kabel itu pun tiba-tiba terputus, sehingga membuat Manshu terjatuh ke dalam lumpur. Sung Tae yang melihat hal itu pun langsung melompat dan menyusul ayahnya. Keadaan itu pun semakin parah, dengan tubuh mereka berdua yang perlahan-lahan masuk ke dalam lumpur. Dongwon dan yang lainnya pun memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan memecahkan sebuah jendela agar lumpur itu tersedot ke dalam. Tak disangka rencananya itu pun berhasil menyelamatkan nyawa Manshu dan juga anaknya. Setelah itu, mereka semua pun kembali ke atap gedung dan melihat bahwa drone dari tim SAR kembali mendapatkan sinyal. Dari drone itu, tim SAR pun bisa melihat bahwa ada 5 orang yang berhasil selamat. Di antaranya adalah Dongwon, Manshu, Sang Hyun, Jo dan juga Sung Tae. Sementara sisanya masih belum bisa diidentifikasi. Para warga yang berada di atas pun sangat terpukul karena tidak bisa melihat anggota keluarga mereka. Sedangkan istri Dongwon masih khawatir karena ia tak melihat anaknya di antara mereka. Keesokan harinya, SAR pun masih berjaga di sekitar gedung. Kali ini tim SAR harus mempercepat evakuasi karena cuaca yang semakin buruk di malam hari. Curah hujan yang deras dikhawatirkan akan menyebabkan longsor susulan yang akan memperparah keadaan di bawah. Pada malam harinya, tim SAR mengirimkan bantuan kepada mereka berupa makanan, telepon satelit, dan juga alat-alat bertahan hidup lainnya. Dengan menggunakan telepon satelit itu, istri Dongwon pun berkata pada suaminya bahwa anak mereka juga berada di bawah dan terjebak di sana. Hal itu pun membuat Dongwon sangat terkejut sekaligus khawatir. Tanpa pikir panjang ia pun langsung bergegas pergi mencari anaknya di dalam gedung. Kemudian memutuskan untuk pergi ke basement dengan menggunakan sebuah tali yang akan ditarik oleh Manshu dan yang lainnya. Tak lama kemudian hujan deras pun akhirnya datang. Hujan deras itu membuat tanah di sekitar lubang menjadi longsor, dan bahkan menyebabkan sebuah apartemen di sebelahnya juga terjatuh ke dalam lubang. Hal itu tentu memperparah keadaan dan menyebabkan guncangan dahsyat di dalamnya. Namun sayangnya, ia pun lengah dan tidak sadar jika tali pengamannya ternyata jatuh. Hal itu pun membuat Manshu dan yang lainnya merasa bersalah dan berpikir bahwa Dongwon tak mungkin selamat. Beruntungnya tekad kuat Dongwon berhasil menyelamatkan dirinya dari lift yang terjatuh. Kemudian ia pun berkeliling di basement sambil memanggil nama anaknya. Dengan usahanya itu, ia pun berhasil menemukan anaknya yang terjebak di antara runtuhan. Di sana Dongwon juga menemukan 3 orang lainnya yang juga terjebak. Mereka adalah Sung Hon Min Jon dan ibunya yang sudah tua. Ibu Min Jon berkata bahwa Sang Hon dan Min Jon sudah lama terluka dan tak kunjung sadar. Ia seperti menolak kenyataan bahwa Sehun dan anaknya telah meninggal dunia. Oleh sebab itu Dongwon pun mengajak si ibu tersebut untuk pergi ke atas dan meninggalkan 2 anak itu.
karena ia juga melihat bahwa keadaan air di sana juga sudah mulai naik. Namun ibu Minju malah menolak, karena ia lebih memilih untuk mati di sana bersama anaknya. Dengan berat hati, Dongwon pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri bersama putranya. Kemudian mereka pun akhirnya berpisah. 할머니 죄송해요. Perjalanan menuju rooftop juga bukan sesuatu yang mudah. Runtuhan-runtuhan gedung terasa lebih licin karena derasnya air hujan. Ngondong pantang menyerah karena ia ingin menyelamatkan nyawa putranya. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Mangshu dan yang lainnya yang berada di rooftop. Dari posisi itu, mereka pun melihat penampakan sebuah gedung apartemen yang berada tepat di atas mereka. Dan tentu saja bisa jatuh kapan saja. Ditambah lagi dengan semakin naiknya air hujan yang mulai membanjiri tempat itu. Mereka pun segera berpencar untuk mencari benda-benda yang bisa mengapung. Lalu tiba-tiba Mangshu datang seperti pahlawan, dengan membawa sebuah tandon air yang sangat besar. Tak ingin membuang waktu, satu persatu dari mereka pun masuk ke dalam tandon air itu untuk menyelamatkan diri. Namun begitu mereka semua sudah masuk ke dalam, Mangshu pun memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka. Karena bagaimanapun juga, ia merasa bahwa harus ada satu orang yang berkorban untuk menutup tandon tersebut. Namun tak lama kemudian, bangunan apartemen yang berada di atas mereka pun tiba-tiba terjatuh. Hal itu membuat tandon mereka pun tersangkut pada kabel-kabel. Mereka pun bekerja sama dengan menggerakkan tandon itu sedikit demi sedikit. Setelah berhasil lepas dari jeratan kabel, tandon itu pun kembali naik dan tersangkut pada sebuah balok besi yang menyebabkan tandonnya bocor. Tak diduga dari arah luar, Mangshu tiba-tiba datang dan menendang tandon itu dengan sekuat tenaga, agar bisa terlepas dari besi. Dengan cepat Sung Hyun pun menancapkan tangannya untuk menutupi lubang pada tandon dari arah luar. Mangshu berusaha sekuat tenaga untuk berenang dan menggapai tangan Sung Hyun. Di tengah keputusasanya itu, kakinya pun tiba-tiba ditarik oleh kabel yang membawanya naik bersama tandon. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil mengapung sampai di atas permukaan air dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Di atas mereka pun disambut bahagia oleh keluarga masing-masing dan juga isak tangis dari para keluarga korban yang tidak menemukan keluarganya. Dengan kehidupan normal, Dongwon dan yang lainnya. Tak disangka bencana yang mereka hadapi sebelumnya juga memberikan banyak pelajaran. Dan film pun berakhir. Mengharukan. Sepenggal kata untuk film Singhole yang rilis tahun 2021 ini. Berjuang demi keluarga adalah keharusan, memberikan kehidupan yang layak, dan memberikan masa depan yang cerah untuk keluarga adalah kewajiban. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.